Dan setelah kamu didiagnosis progeria, kamu keliling mencari pertolongan atau apa yang kamu lakukan? Udah nggak lagi, karena mau konsumsi obat apapun memang dari dokternya bilang, dan aku juga research di Google, obatnya memang belum ditemukan. Okay. Jadi misalkan aku mikir berarti obat-obat yang selama ini aku konsumsi itu apa gitu kan. Gimana sih perasaan kamu mengidap suatu kelainan seperti ini? Pernah nggak sih kamu marah dengan Tuhan atau orang tua kamu? Misalkan kenapa sih aku kayak gini? Saudara-saudara yang lain kenapa tidak? Kenapa harus aku? Tanya Dokter Richard. Waduh, aku di prank produserku. Ternyata hari ini tamuku adalah Puspa Sari. Hai Puspa. Halo. Suara kamu nggak sesuai dengan penampilan. Kamu umur berapa sayang? 28. 28 ya. Aku kayak nggak sopan gitu kan dengan orang tua kan. Ternyata kamu jauh lebih muda dari saya loh. Iya emang, karena emang kapernya udah ibu-ibu. Oh. Kamu kenapa seperti ini? Kamu tahu kenapa ini? Karena mengidap suatu penyakit langka. Apa itu? Dulu aku diponisi progeria waktu itu. Oh, oke, you know about that. Apa itu progeria yang kamu ketahui? Boleh nggak share dengan kita semua yang ada di sini? Boleh. Yang aku tahu progeria itu ya sebatas penuaan dini ya. Okay. Tapi kebanyakan pada umumnya progeria itu bukan cuma menyerang kulit, tapi organ-organ yang lainnya juga, dan banyak juga case-case-nya yang kayak pertumbuhannya nggak normal, terus kayak ada yang tengkorak kepalanya lebih besar gitu. Nah kalau di aku menyerang hanya di bagian kulit saja, kalau misalkan organ-organ yang lainnya itu semua normal. Oh ya? Ya benar. Wow, lucky you. Tapi kamu didiagnosis progeria? Iya, waktu itu aku diponisnya progeria. Oke, jadi sebagai info kalian semuanya, saya ketemu Puspa di TikTok saya, dikirim oleh istri saya dan produser saya. Pada waktu itu saya kagum banget dengan kamu. Kamu live pada waktu itu, saya nontonin kamu live, luar biasa banget. Dan kamu umur 28 tahun dengan penampakan seperti ini ya. Oke, progeria itu adalah di mana itu penyakit genetik ya, genetik di mana yang ada terjadi mutasi di gen LMNA, di mana kita itu terlihat tua dari umur kita. Iya ya. benar. Ada dua kategori progeria. Ada yang dari lahir waktu bayi umur 1 tahun sampai dengan 2 tahun langsung kelihatan tua terus menerus. Ada yang pada waktu remaja yang kelihatan tuanya. Puspa yang mana nih? Nah sebelum kita lanjut ya, saya mau jelasin produk yang luar biasa banget nih. Gatot Kaca, ini adalah minuman stamina laki-laki nomor 1 sekarang di Indonesia. Penjualan terlaris. Dimana ini bisa dapetin penghasilan 5 sampai dengan belasan juta per bulan hanya dari rumah aja. Ini manfaatnya untuk apa nih dok? Ini manfaatnya minuman stamina laki-laki terbaik. Dimana bikin kalian lebih kuat di ranjang, lebih tahan lama, tapi nggak pakai deg-degan dan nggak pakai efek samping. Ini beneran sudah BPOM dan sudah halal. Bagi kalian semua yang pengen daftar mitra, silakan hubungin nomor di bawah ini ya. Tuh, kita lanjut nih. Aku kayaknya yang beranjak remaja deh. Soalnya aku sakitnya di usia kurang lebih 10 tahun. Oh oke. Jadi kamu dari bayi sampai 10 tahun itu biasa aja? Iya biasa aja, normal seperti anak-anak pada umumnya gitu. Pada anak-anak pada umumnya? Iya. Bawa nggak sih foto kamu waktu masih kecil kayak gimana? Kita penasaran nih. Nggak ada sih, yang ada di ijazah SD ada. Ada di ijazah SD. Jadi kamu dari bayi sampai umur 10 tahun itu biasa aja? Biasa aja. Jadi nggak pernah ke dokter, nggak pernah tahu permasalahan progeria, nggak tahu semuanya? Nggak pernah. Baik-baik saja semua? Iya semuanya baik-baik aja. Berarti kamu tahu progeria ini sejak kapan, Rosa? Taunya pas tamat SMA. Kapan itu? Lupa sih tahun berapa, cuman aku diponis progeria itu pas aku di Malaysia. Oh oke. Jadi kalau di Indonesia itu aku cuman dibilang, oh kamu ini mengidap penyakit langka, sejenis sindrom gitu, tapi dia nggak nyebutin ini sindrom apa gitu. Nah pas sampai aku ke Malaysia nih berobat lagi kan, baru dokter yang di sana bilang, oh kamu ini mengidap progeria, cuman progeria yang ringan katanya, cuman menyerang di bagian kulit, kalau yang lainnya enggak katanya gitu. Oh oke. Dan itu pada waktu SMA berarti sekitar umur 17-18 tahun ya? 19 tahun ya? 17 sampai 19 tahun ya? Begitu, berarti sekitar 10 tahun yang lalu kamu baru ngerasa. Waktu dari umur 10 sampai umur 18 tahun itu apa yang terjadi?
Yang pertama itu aku awalnya kan biduran ya. Oke. Biduran itu Bentol-bentol ya? Iya, bentol-bentol. Bentol-bentol. Nah, periksa ke dokter, katanya ini cuma alergi dingin biasa gitu, bukan, nggak usah khawatir katanya. Nah, perlahan-lahan nih telinga aku jadi lembek. Oke. Di telinga jadi lembek, seperti looknya seperti nenek-nenek gitu yang telinganya jatuh gitu kan. Dan periksa-periksa lagi, dikasih obat. Dari aku usia kurang lebih 10 tahun tuh aku udah mengkonsumsi obat, entah jenis obat apa, pokoknya yang dokter kasih aku selalu konsumsi gitu. Oke. Nah, sampai aku tamat SMA baru ke Medan, ada di salah satu rumah sakit waktu itu. Di situ dia bilang, kamu tuh mengidap penyakit langka. Tapi karena peralatan kita atau gimana kurang ini, mending kamu ke luar negeri aja katanya. Nah, kebetulan di luar negeri kan aku ada keluarga juga. Sampai ke Malaysia sana, baru aku tahu kalau aku nih progeria. Dan gitu. pada waktu umur 17 atau 18 tahun tersebut, penampilan kamu bagaimana pada waktu itu? Ya sama juga, cuman ini lebih parah. Waktu itu nggak separah ini gitu. Dia kan perlahan-lahan makin menua gitu. Oh, berarti pada waktu umur 17-18 tahun itu kamu sudah terlihat menua? Iya, dari SMP sih, dari SMP. Dari SMP sudah Iya. mulai kelihatan Iya, sudah kamu mulai kelihatan. sudah menua kayak gitu punya ya. Dan Iya. kamu ngerasain? Aku Tapi masih nggak tahu apa itu ya? kalau perasaan sih sama aja kayak anak muda, cuman di kulit doang. Iya, Tapi kalau fisik nggak ada? nggak ada. Nggak ada ngerasa kayak capek, letih, nggak ada? Sama sekali, nggak, sama aja kayak anak-anak pada umumnya. Sama aja pada anak-anak pada Sama. umumnya. Oke. Dan setelah didiagnosis progeria, apa yang perasaan kamu bagaimana? Awalnya kan aku nggak tahu progeria itu apa. Wah. Dan kita tanya, ada nggak sih solusi untuk penyakit-penyakit yang kayak gini gitu. Nah, dia bilang, dokternya yang di sana dia bilang, untuk obatnya sih sampai sekarang belum ditemukan ya, katanya gitu. Cuman mungkin salah satu cara. Tapi itu juga aku nggak ngejamin itu bisa berhasil apa enggak. Katanya itu cuman operasi gitu. Apanya yang dioperasi? Mungkin mengencangkan kali, nggak tahu juga. Oh, facelift. Ya, Iya, oke. gitu. Nah, karena kita dari segi budget nggak ada, kita nggak lanjutin aja, udah biarin aja gitu. Karena emang obatnya juga kan belum ditemukan gitu. Oke. Iya. Lalu perasaan kamu kayak gimana ketika kamu baca, waduh kamu sakit progeria, makin lama makin lebih tua daripada umur kamu yang sekarang? Kalau sedih pasti sedih ya, tapi karena emang dari kecil udah dari umur 10 tahun itu udah ngerasa berbeda gitu, maksudnya dari penampilan ya udah terbiasa gitu, bukan yang kayak shock lagi tuh, aduh aku seperti ini gitu, enggak yang kayak gitu lagi, cuman ya mau gimana lagi gitu, seperti kuat tapi terpaksa gitu. Kayak gimana sih perjalanannya, bisa nggak sih kamu ceritakan pada waktu SMP? Apakah ada orang yang membuli kamu atau? Kalau waktu SD pernah aku dibully. Pertama kali aku dibully tuh kayak gini, kan telinganya udah lembek ya, kelas 5 SD, aku inget banget. Teman-temanku pada bilang gini, si Puspa telinganya lembek kayak nenek-nenek. Aku orangnya suka melawan, nggak yang kayak nangis gitu, enggak. Aku ambil batu, aku kejar gitu. Iya, jadi apalagi kan kita waktu SD tuh nggak kenal namanya sakit hati gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau SMP, SMA, alhamdulillah aku nggak dibully sih, karena mungkin lingkungannya baik kali. Apalagi kan aku di kampung, bukan di perkotaan gitu. Oke, bukannya kalau di kampung justru mulutnya lebih tajam gitu, enggak ya? Ya mungkin karena posisinya lingkungannya baik kali ya. Oh iya. Iya. Oke. Jadi kamu nggak pernah dibully sampai sakit hati gitu, sampai menusuk di perasaan kamu? Enggak pernah sih. Sampai detik seperti sekarang? Kalau di real life-nya nggak ada, tapi kalau di medsos banyak. Justru di medsosnya yang banyak? Iya, di medsos banyak. Justru di medsos. Tapi kalau waktu real life, waktu aktivitas, waktu sekolah, sebelum kamu didiagnosis progeria itu nggak begitu banyak bulian? Enggak, karena aku sih orangnya gini ya, kalau misalkan aku tahu kan diri aku ada kurangnya gitu ya. Jadi aku tuh pengen, kalau misalkan dia kan yang misalkan dibilang lah spesial, walaupun manusia tuh nggak ada yang spesial, aku harus bisa setara sama dia. Kalau misalkan dalam segi fisik aku kalah, aku harus bisa setara sama dia dalam segi yang lain. Aku selalu berprinsip kayak gitu. Wow, kamu orang yang nggak mau kalah ya? Iya, benar. Jadi kamu salah satu orang berprestasi di sekolah pasti ya, karena kamu nggak mau kalah. Kalau berprestasi itu 10 besar masuk, tapi 1-2 itu di SMA masuk, tapi nomor 3 doang. Kalau SMP 10 besar. Oke. Dan setelah kamu didiagnosis progeria, kamu keliling mencari pertolongan atau apa yang kamu lakukan? Udah nggak lagi. Karena
mau konsumsi obat apapun memang dari dokternya bilang, dan aku juga search di Google, obatnya memang belum ditemukan. Jadi misalkan aku mikir berarti obat-obat yang selama ini aku konsumsi itu apa gitu kan. Kadang aku mikir kayak gitu. Oke, apa yang kamu konsumsi? Sorry, saya minta tolong. Kamu bukan sedih ya, tapi apa? Kenapa matanya mudah berair? Wait, tunggu dulu. Bagi kalian semua yang pengen konsultasi langsung dengan saya, silakan kalian chat ke nomor WA di bawah ini. Atau bagi kalian semua yang jerawatan, flek, atau punya permasalahan kulit apapun, kalian bisa datang ke Klinik Kecantikan Athena cabang terdekat di kota kalian. Ada di Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi yang akan opening pada bulan Maret 2023. Ada juga di Palembang, Lampung, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bekasi, Tangerang, Gading Serpong, Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Manado, dan di Makassar. Atau kalau kalian pengen low budget nih, kalian bisa datangin klinik saya, Dr. Hand Clinic. Bang Hotman Paris itu sudah gabung ke manajemen Dr. Hand Clinic ya. Ada di mana tuh? Ada di Palembang, ada di Jakarta Barat, ada di Bintaro, ada di Surabaya, dan ada di Bali. Nah, bagi kalian semua yang pengen buka franchise klinik kecantikan nih, kalian bisa gabung ke Dr. Hand Clinic atau gabung sebagai mitra Dr. Hand, sebagai distributor, agen, ataupun juga reseller. Chat ke nomor di bawah ini ya. Kita lanjut lagi nih Puspa. Kalau Ini karena ini bulu matanya ketusuk ke mata. Oh, oke. Ini bukan nangis ya, tapi Iya, saya tahu. Makanya saya mau bertanya. Karena tadi ngobrolan kita asik dan kamu ketawa-ketawa. iya, jadi karena efek sakit itu kali ya. Ini kelopak matanya ini Nusuk ke mata ya? Iya, rada turun gitu. Jadi bulu mata yang ini nusuk ke mata gitu. Oh, oke. Itu yang membuat mata kamu jadi perih dan Berair. berair jadinya. Iya. Perih sih enggak, cuman dia berair terus. Berair terus. Iya. Apalagi yang kamu rasakan selain itu? Perubahan pada kulit, mata. Kalau yang mengganggu sih cuman ini doang sih. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita sedang beraktivitas kayak contohnya kayak gini ya, tiba-tiba air matanya, kamu nangis ya? Oh tidak, aku sedang tidak menangis. Sepertinya kepribadian kamu ceria banget ya orangnya ya? Aku sih menyesuaikan. Oh, oke. Iya. Introvert, extrovert? Di tengah. Oke. Ada gejala yang lain kalau kayak tulang, sakit-sakit tulang, Alhamdulillah enggak. sendi nggak ada ya? Enggak ada. Maaf kalau boleh saya tahu, Puspa, supaya kita juga bisa belajar ya dari kasus kamu ya. Ya. Hormonal kamu bagaimana sih setelah kamu pubertas gitu? Sama semua. Kayak anak-anak muda. Jadi kamu tetap ada mengalami fase menstruasi? Iya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih Alhamdulillah menstruasi? setiap bulan lancar gitu. Masih menstruasi Iya. lancar gitu ya? Berarti cuma penampakan saja? Iya, cuman di kulit doang. Cuma di kulit doang. Dan kita sudah di medical check up untuk tulang, ronsen, CT scan, semuanya kalau organ sesuai dengan umur kamu. Iya, sesuai. Oke, menarik sekali ini ya pastinya. Karena biasanya kalau yang saya baca secara di literatur itu progeria terjadi hampir semuanya, termasuk dengan organ, arteriosklerosis. Kebanyakan malah orang yang dengan progeria itu meninggalnya karena kekakuan dari pembuluh darah sendiri. Jadi bukan hanya wajah yang ikut menua, tapi semua organ tubuhnya juga ikut menua. Ada juga sih cerita, bukan cerita sih dokternya, tapi bukan dokter yang periksa aku ya, dokter yang lain. Cuman nggak pas yang masa check up itu dia bilangnya pas, misalkan ini periksa ya, udah keluar dari ruangan itu dia bilang gini, biasanya kalau orang yang penyakit kayak gini tuh umurnya nggak lama gitu. Kayak gitu, tapi nyatanya aku udah 28 tahun sekarang dan alhamdulillah masih baik-baik aja gitu. Dan kamu tau nggak, kamu salah satu progeria yang survive loh. Kamu baca nggak sih literaturnya? Rata-rata progeria itu rata-rata meninggal pada umur 15 sampai dengan 20 tahun. Dan kamu 28 tahun. Secara rekor tuh ada yang umur 44 tahun sih. Masih alive dan masih baik-baik saja. Tapi kamu sudah cukup hebat, luar biasa sih menurut saya untuk di Indonesia 28 tahun. Dan menurut saya ini harus dilaporkan sih menurut saya. Karena progeria itu salah satu penyakit langka sebenarnya. Iya, emang langka banget. Gimana sih perasaan kamu mengidap suatu kelainan seperti ini? Pernah nggak sih kamu marah dengan Tuhan atau orang tua kamu?
Nggak pernah sih, cuman kalau mengeluh pernah ya, pernah. Misalkan kenapa sih awet gini, saudara-saudara yang lain kenapa tidak, kenapa harus aku? Pernah mikir kayak gitu. Itu di zaman aku waktu sekolah. Kalau sekarang mungkin kayak yang udahlah biarin aja, udah takdir gitu. Kalau dulu emang kalau mengeluh itu pasti, namanya manusia itu nggak bakalan lepas dari kata mengeluh. Mau dia gimana pun pasti ada kata mengeluhnya. Sama aku juga dulu kayak gitu. Kenapa sih harus aku? Saudara-saudara yang lain, keluarga-keluarga yang lain, semua keluarga besar nggak ada yang kayak aku. Kenapa harus aku? Kadang dulu mikir kayak gitu, tapi kalau sekarang ya udahlah biarin aja. Setidaknya kita masih punya semuanya, masih bisa jalan, masih punya tangan, masih punya mata, masih punya telinga buat dengar. Di luar sana banyak tuh orang-orang yang nggak punya kaki, dia nggak bisa jalan, nggak punya mata untuk melihat gitu. Dengan gitu ya kita harus bersyukur gitu sih. Oke. Kamu ada melakukan perawatan nggak supaya pernah berpikir perawatan supaya balik muda gitu? Kalau sekarang udah enggak. Kalau dulu? Kalau dulu yang konsul-konsul ke dokter itu sih. Konsul ke dokter biar bisa tampil lebih muda gitu ya. Kalau sekarang kenapa enggak? No budget. Tapi kalau ada budgetnya mau. Insya Allah. Mau siapa yang nggak pengen lebih baik untuk dirinya sendiri, ya nggak? Oh iya. Oke. Kalau keluarga kamu mandang kamu bagaimana sih, Puspa? Alhamdulillah keluargaku semua nge-support aku, yang nggak ada misalkan kayak yang membeda-bedakan, oh dia itu kayak gini gitu, nggak ada. Keluargaku semua selalu mendukung. Semua keluarga kamu? Alhamdulillah. Nggak ada yang mengucilkan kamu? Nggak atau... ada. Nggak ada, oke. Puspa, ada nggak sih cerita yang berkesan di kamu yang membuat kamu akhirnya apa ya, menerima kelainan kamu ini? Kalau ceritanya sih kalau yang berkesan banget nggak ada ya, cuman mungkin dari pengalaman hidup kali ya. Gimana coba? Boleh ceritakan dengan saya. Kan kita berteman bukan satu orang aja, lingkungannya kan luas. Apalagi aku yang dari kampung, awalnya dari kampung pedalaman gitu, terus tiba-tiba aku ke Malaysia dengan lingkungan yang gimana gitu. Dan pas aku di Malaysia tuh, di situ banyak sekali hal-hal yang aku lihat yang membuat aku sadar bahwa aku masih beruntung kayak gini gitu. Oh ya? Ya. Kenapa itu? Boleh nggak ceritain? Seperti yang aku bilang tadi, bahwa di luar sana masih banyak manusia-manusia kalau misalkan makan aja harus kita suapin, ini makan dulu gitu. Kadang dia ngunyah aja nggak bisa gitu. Nah aku semuanya aku bisa lakukan. Mungkin ya dari segi kulit aku ya gitulah ya kan, seperti ibu-ibu. Tapi mungkin di luar sana orang lain itu aku kayak gini, masih mending dia kayak gitu kan pikirannya. Masih mending dia bisa ngelakuin hal apapun yang dia mau. Aku mau jalan aja harus dipapah gitu. Dari dua perbedaan itulah yang membuat aku lebih kuat. Oke, dengan cara kamu melihat ke bawah, melihat kamu lebih beruntung daripada orang lain. Iya benar. Oke. Tapi banyak nggak sih yang terkejut? Misalnya pas ketemu dengan kamu, panggil nenek kayak gitu punya kan? Lebih ke dipanggil ibu sih. Oke, panggil ibu, tapi ternyata suara kamu kok masih muda katanya. Banyak gak sih yang terkejut? Aku sih kalau dipanggil ibu ya, kalau misalkan apalagi di sini yang nggak kenal ya bu gitu, ya aku bilang aja gitu. Terus terkejut nggak mereka? Cuman mungkin heran kali ya, cuman ya, kok suaranya muda gitu, nggak yang kayak gitu, cuman ya mungkin dilihatin gitu, ini suaranya gini tapi mukanya gini. Gitu. Ya kan kalau di kita ketemu di tengah jalan kan, jadi aku juga pasti akan panggil kan. Oh iya maaf nek, kayak gitu punya kan, atau maaf ibu kayak gitu kan. Banyak ya pasti kejadian seperti itu ya. Kalau yang ngomong langsung sih, kok suaranya gitu, nggak ada. Cuman pas bilang bu gitu, iya aku bilang gitu, diliatin gitu. Mungkin dia mikir ini orang suaranya kenapa gini, makan apa? Gitu kali ya. Oke. Puspa, sampai sekarang apa sih impian kamu yang belum kamu capai? Yang menurut kamu pengen capai apa sih? Membahagiakan orang tua. Oke. Ya belum, sampai sekarang aku masih untuk diri aku, misalkan aku kayak gini tuh masih untuk diri aku, belum. Kalau misalkan ngasih pun yang dikit, bukan yang kayak yang ibu udah nggak usah ngapa-ngapain gitu, udah ini awasi ini and bla bla bla, belum kesampaian gitu. Oh, kamu pengen bahagiakan orang tua? Iya benar. Orang tua kamu di mana kalau boleh saya tahu? Di kampung di Sumatera Barat. Oke. Kamu sekarang kok bisa ada di Jakarta nih? Ngapain di Jakarta? Oh, jadi ceritanya kan aku punya abang di sini kan.
Pas aku pulang dari Malaysia, aku kan di kampung nganggur ya, nggak ada kegiatan. Terus abang aku bilang gini, kamu kesini aja jagain ponakanmu katanya, soalnya nggak ada yang jagain, kita kan kerja katanya. Ya udah aku kesini, kan di sela-sela ngejaga ponakan aku tuh kan nggak ada kegiatan tuh malamnya. Baru di situ aku main TikTok dan nggak tahu juga sampai sekarang gitu. Oh, Iya, itu benar. pertama kalinya. Iya, benar. Karena kamu bantu jagain keponakan, Iya, dan benar. akhirnya kamu main TikTok, dan akhirnya jadi seperti sekarang. Iya benar. Oh, oke. Berarti ke depan apa yang kamu inginkan nih? Kedepannya sih pokoknya apapun itu, dalam segi hal apapun pengen yang lebih baik aja gitu. Oke. Puspa, saya kebayang ya. Saya nggak tahu, kamu menurut saya luar biasa banget sih. Dari ngobrol itu kayak kamu tuh dari awal sudah menerima dan legowo banget dengan keadaan kamu. Aku nggak bayang sih kalau misalnya kelainan apa yang terjadi pada kamu terjadi pada saya kayak gitu punya. Mungkin saya nggak bisa seperti itu, Puspa. Bisa mungkin. Cuman Kamu luar biasa, orangnya positif banget ya. Cuman mungkin karena karena dokternya belum mengalami aja. Kalau seandainya bukan mendoakan ya, bukan. Maksudnya seandainya itu terjadi kepada diri kita, perlahan-lahan kita pasti bisa menerimanya. Waduh, Puspa. Kadang pada waktu aku miskin aja aku nggak bisa terima loh dengan Tuhan loh, sumpah. Tapi bisa melewatinya juga kan? Iya, tapi maksudnya itu miskin itu aku pengen teriak-teriak dengan Tuhan. Padahal aku sekolah di salah satu tempat yang bagus ya. Apalagi mendapatkan kelainan seperti kamu ya. Mungkin aku nggak bisa terima sih. Aku mungkin bisa marah, benci. Kalau hari ini ada yang bisa kamu sampaikan dengan Tuhan, apa sih yang pengen kamu sampaikan? Lebih ke doa sih. Apa doa kamu? Boleh nggak spill sih doa kamu apa sih? Ya doanya pokoknya apapun yang aku lakukan ke depannya, semoga semuanya baik-baik aja dan lebih baik daripada yang sekarang gitu. Dan aku juga berdoa semoga hal-hal yang negatif dijauhkan dari diri aku, itu aja sih. Oh, kamu orangnya positif sekali ya. Enggak juga sih. Enggak Aku juga sedikit tanya private boleh ya? sih. No. Enggak boleh. Gimana? Enggak boleh. Apa itu private? Kamu nggak tanya saya dulu private-nya apa? Yang something aku tahu, aku udah bisa nebak. Apa? Enggak boleh. Apa? Nanti bisa di-cut. Pasangan? Oke. Enggak boleh. Oke. Tapi kamu pernah apa ya? Jatuh cinta atau pacaran? Pernah. Pernah. Oke. Sekarang masih ada? Enggak. Enggak ada lagi. Udah koi. Siapa? Udah koi. Dia dulu nih kok itu ya. Enggak sih, bercanda, masih hidup orangnya. Oh serius? Iya, masih hidup. Masih hidup, kamu sumpahin doang ya Pak? Bercanda. Oke Puspa, kalau misalnya nanti ke depan akan ada orang yang bisa menerima kamu apa adanya, menurut kamu bagaimana? Ya kalau dia bisa menerima aku apa adanya dan aku sesuai sama dia, kenapa tidak? Ya enggak. Oke. Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Oke. Tapi kalau misalkan dia ada hanya untuk membawa ke hal yang negatif, oh tidak, aku tidak mau. Kamu ada pernah sedikit takut nggak sih kalau misalnya nanti kamu punya anak sama seperti kamu? Enggak. Karena emang dokternya bilang sih bukan keturunan ya, tapi aku nggak kepikiran ke hal yang lebih jauh. Kenapa aku nggak mau kepikiran soal itu? Karena itu akan membuat kita down. Jadi pikirin aja yang ada di sekarang, jangan terlalu tinggi memikirkan hal yang belum terjadi gitu sih kalau aku orangnya. Oh oke. Nanti kalau misalnya kita pikirin sesuatu yang belum terjadi, oh tidak, apa yang akan terjadi kepada aku ke depannya gitu. Sementara itu belum kejadian gitu kan, gimana gitu. Nanti kita udah sedih mulu tiap hari. Oke. Puspa, siapa yang selama ini banyak kasih ngajarin kamu dan banyak kasih energi positif ke kamu? Orang tua pasti. Dan lingkungan aku juga semua alhamdulillah yang positif-positif sih, nggak ada yang kayak oh kamu ini giniin belum nggak ada. Oke. Mereka yang mempengaruhi kamu sehingga kamu selalu berpikir positif ya. Puspa, boleh nggak kamu ceritakan titik terendah dalam hidup kamu apa sih? Titik terendah itu ya kayak nyari kerja susah gitu ya. Apalagi di Indonesia sendiri kan
bukan semuanya gitu, tapi lebih ke penampilan gitu. Kalau misalnya- Bukan tidak semuanya. Benar. itu penampilan nomor satu kan ya. Nah kalau dari misalkan aku pengen ngelamar kerja nih ya, dari segi penampilan aku tuh udah kena mental duluan gitu, kayak belum masuk aja, oh tidak, aku udah Tidak. udah kayak gitu. Khasnya Puspa banget ya. Oh tidak. Tapi kamu sering ngelamar kerjaan ditolak? Cuman pernah sekali doang sih, soalnya aku lama di Malaysia, aku kerja di sana aku. Oh iya. Jadi aku di sana dulu berobat sambil kerja aku. Jadi kalau di sana tuh nggak mandang fisik, yang penting kamu rajin, jujur. Oh kerja Pasti apa kamu di keterima. Malaysia? Aku dulu jadi koki. Kamu jago masak? Enggak yang jago banget, cuman beberapa doang. Kan diajarin dulu gitu. Oh oke. Di Malaysia ya. Iya. Puspa ini secara penampilan fisik kan kelihatan lebih tua ya daripada umur kamu ya. Apakah itu terjadi semua tubuh atau hanya terjadi pada daerah tertentu saja? Semua, tapi nggak parah. Yang parah itu di muka, leher, telinga. Kalau di tangan tuh cuman dikit nih kayak gini. Oh, saya boleh Nggak. lihat nggak ya? Nggak yang separah di muka gitu. Oh, oke. Maaf ya. Nggak ya. terlalu parah gitu. Oh iya ya, kamu hanya yang di sini punya enggak ya malah ya? Kalau di Di muka, sini sedikit ya? iya dikit doang. Kalau di muka, leher, telinga tuh parah. Oh, oke. Kaki yang lain enggak? Kaki sih nggak ini, lebih parah tangan malahan kalau kaki. Oke. Rambut? Rambut hitam, Rambut hitam. Oh, good. Berarti kamu cuman di kulit. sebagian ya? Iya sebagian. Oke, thank you Puspa sudah banyak berbagi di tempat saya. Saya senang banget kamu datang ke sini. Bisa kasih tahu orang-orang di luar bahwa ini adalah salah satu penyakit langka yang menurut saya orang-orang spesial yang diberkatin oleh Tuhan ya. Yang puji Tuhan nanti kamu bisa memberikan banyak inspirasi ke orang lain. Amin. Thank you Puspa. Kopinya mantap, manisnya mantap, harumnya berasa, dan yang paling penting manfaatnya. Tapi nggak bikin deg-degan. Ini minuman laki-laki zaman now. Enak rasanya, bisa memuaskan pasangan kalian. Gatot Kaca. Oke guys, jadi kalau misalkan kalian di luar sana yang memiliki something yang menurut kalian tuh berbeda, mulai sekarang jangan pernah insecure ya. Kenapa? Karena diri kalian itu istimewa. Kenapa aku bilang istimewa? Coba deh lihat diri kalian. Kalian lihat orang-orang yang di bawah kalian yang hidupnya lebih tragedis, atau dalam arti kata cobaannya lebih berat daripada kamu. Jangan melihat orang di atas kamu yang membuat kamu down, tapi lihatlah orang yang di atas kamu yang hidupnya lebih bahagia daripada kamu sebagai motivasi. Oke? Itu aja.